Kami rakyat Indonesia, Bapakku. Belum masuk. Tolonglah kami, Pak. Bantu, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Inilah kami, Pak. Semua. Malaysia kabarnya mengkritik pemerintah Indonesia soal bantuan yang ditolak puluhan ton dan mengatakan bahwa penolakan terhadap bantuan dari negara lain. Padahal kesulitan adalah sebuah kezoliman pada rakyatnya. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau giliran utang. Apa kalian? Boleh menyampaikan dulu, Bang. Bang Nana. Apa? Kalau memang mau pelanggaran hukum. Barang bantuan Aceh Tamiang tersendat, relawan naik pitam, siap bawa Pemprov Sumut ke jalur hukum. Pertemuan di Gedung Serbaguna Medan ricuh, relawan Gimbal Alas dan Yayasan Mapel geram karena bantuan dari Jawa Timur tertahan. Ketua relawan bahkan siap tebus 2,4 juta rupiah. Sampai media Malaysia para sahabat membicarakan bahwasanya kepemimpinan Bapak Prabowo yang tampil bongkak macam itu di media Malaysia sudah disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang media TV Malaysia yang mengkritik tentang kesombongan pemimpin Prabowo yang ada dekat Indonesia para sahabat. Mungkin ini sebuah teguran bahwasanya memang ketika ada bencana, masyarakat kelaparan, masih pemimpinnya masih berlagak macam itu para sahabat yang dikatakan TV Malaysia. Dan baru-baru ini para sahabat memang ada sebuah berita yang sangat menggemparkan dari relawan dari Jawa Timur, dari Malang. Mereka mengirimkan bantuan logistik untuk dikirimkan ke Aceh. Sampai sekarang berterus-terusan bantuan itu para sahabat karena kasihan masyarakat yang terdampak, yang terisolasi, bahkan yang tidak bisa dilintasi oleh roda 4 harus dikirimkan pakai heli macam itu para sahabat. Tetapi malangnya mereka katanya barang-barangnya tertahan, bahkan dipalak, dimintai uang 2.400.000. Ini pemerintah ini kok bisa ya? Ini bukan bantuan dari luar negara, bantuan dari dalam negara, bantuan logistik dari relawan-relawan yang peduli kemanusiaan yang ada dekat Aceh. Kok masih bisa kena biaya penebusan katanya karena tertahan dan penebusannya 2.400.000 para sahabat. Dan ini bahkan daripada Malaysia para sahabat, bantuan daripada Malaysia sekarang mereka memberikan langsung ke tangan para gubernur yang dekat Aceh, Muzakir Manaf, yang diberikan langsung para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Pertemuan Mapel Indonesia Gimbal Alas dan Pelni cabang Medan. Jadi kalau mau ini yang dimintai 2.400.000. Oh, Bapak nantang. Enggak apa-apa. Bapak nantang. Silakan aja ya. Bapak nantang. Dengar ya. Saja. Enggak, saya nanya tadi Bapak nantang. Itu urusan kalian. Bapak nantang. Soalnya sini barangnya sudah ada. Bapak nantang. Tidak untuk persoalan, proses hukum. bukan Enggak, tadi Bapak nantang. Silakan saya bilang. Berarti kan Bapak nantang. Datang. Ini ya, Pemprov Sumut asisten 1 nantang Itu kami Anda yang untuk bilang. Bapak kan nyuruh tadi silahkan. Ya, Anda Bapak yang bilang pejabat itu. kayak gini, pejabat negara. Bukan. Hah? Anda itu mau ngomongnya macam apa? Macam apa rupanya? Kenapa rupanya kau? Pak, izin Bang. Saya boleh. Oh, apa kalian? Boleh menyampaikan dulu, Bang. Udah marah. Apa? Kalau memang mau pelanggaran hukum, Bapak paling utama nanti kami minta hadir di pengadilan. Oke ya? Udah kita kalau kata kita. Macam betul lah ya. Bang, kita hargai abang tentara kita, Bang. Kita hargai bapak tentara kita ada di sini, Bang. Perkara duit kalian, cepat kali kalian. Oke lah Bang. Minta 2.400.000. 2.400.000 nih hari ini. Inilah kami, Bapak Presiden. Viral jeritan Inilah warga tanah kami. Pateng kepada Inilah, Pak, Prabowo. tempat kami, Pak. Lihat Akses sekali, jalan Pak, di sini, terputus Pak. dan Semua belum rakyat dapat semua, aliran Pak. listrik. Kami rakyat Indonesia, Bapakku.
Belum masuk. Tolonglah kami Pak, bantu Pak. Tolong Pak. Inilah kami Pak, semua Tolong Pak. Temukur Pati Bosi Maramotong Bapak. Tolonglah kami Pak, bantu Pak. Berikan kami jalan Pak. Jalan hapus aspal Pak. Lampu listrik Pak. Sampai sekarang kami tidak menerima Pak. Kenapa ini terjadi Pak kepada kami Pak? Tolong Bapak. Ini rakyatmu Bapak Prabowo. Saya pilih Bapak. Saya pilih Pak, bantulah kami Pak. Dulu dalam pemilihan raya pilih Bapak Prabowo. Bapak. Kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Panglima TNI, kami melihat Pak pengorbanan Bapak selama terjadi musibah ini Pak. Kulihat Pak, Bapak Presiden, kulihat Bapak cabenya Pak. Semua tugas-tugas tinggalkan Bapak hanya untuk membantu rakyat. Ini kami Pak, rakyatmu Pak. Tolonglah kami Pak. Tolong Pak. Tolong bantu kami Pak. Jeritan rakyat ya. Pedulilah Bapak sama kami rakyatmu ini Pak. Kepada pemimpin kabupaten, saya ingin bermohon Bapak, bukan Bapak mendahului Bapak. Kepada Bapak Joshua yang telah tampil melihat kami di kampung kami ini. Bapak Joshua, sehat kah Bapak? Lindungi Tuhan ya Pak. Ini kami rakyatmu Pak, menjerit di sini Pak. Saya pilih Bapak. Saya pilih Bapak. Dengarkan ini anakmu Bapak, rakyatmu Pak ini Pak. Tolong Pak, berikan kami izin, berikan mandat untuk kami Pak. Biar kami berdikari dari Satayun Auli, kembalikan kami Pak menjadi desa Untemukur 6, Kecamatan Kolang. Sekian dan terima kasih. Semoga bapak-bapak yang pemimpin di Indonesia ini sehat selalu. Tuhan memberkati kita. Didoakan sama masyarakat. Kalian udah lihat videonya Mbak ini belum? Ya untuk logistik jujur cukup. Tapi untuk transportasi ke sana itu loh, karena akses terputus, kita butuh via darat. Dan kalian tahu untuk sewa helikopter dan pesawat itu berapa? Saya jujur ya, agak prihatin dengan kondisi yang dialami Mbak ini. Niatnya baik, mau bantu korban bencana ke Takengon, tapi justru terhambat soal transportasi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan biar hal kayak gini nggak kejadian lagi? Mari kita bahas. Pertama, saya ngomong dari pengalaman pribadi ya. Saya juga pernah kirim bantuan ke Takengon, ke Bener Meriah, ke Aceh Tengah, ke Gayo Lues, ke Pidijaya, sampai ke Biren. Dan catatan pentingnya, saya nggak pernah bawa logistik dari Jakarta. Yang saya bawa ke Aceh cuma uang, literally uang. Kenapa? Karena lebih efisien belanja di sana. Uangnya muter di daerah, terus logistik langsung saya salurkan dari Banda Aceh ke titik-titik terdampak. Kedua nih, untuk bisa sampai ke Bener Meriah atau Takengon misalnya, itu nggak bisa lewat jalur darat langsung. Satu-satunya akses tercepat itu lewat jalur udara. Dan kita jujur aja, kita nggak mungkin sanggup sewa pesawat sendiri, seperti misalnya Susi Air, apalagi helikopter. Jadi jalurnya adalah ikut armada bantuan pemerintah yang udah terjadwal. Nah dulu saya juga datang ke posko seperti Mbak itu ya. Bawa niat baik, bawa logistik, tapi tetap harus komunikasi, negosiasi, dan turunin ego. Karena namanya juga kita butuh, ya kan? Dan karena memang pemerintah juga kirim barang banyak. Lu bisa cek tuh ya di poskonya Lanut Iskandar Muda di Aceh. Itu hampir tiap hari 20 lebih pesawat bolak-balik tanpa henti. Jangan sampai kita berharap nih datang pagi, siangnya, atau sorenya langsung terbang. Kadang juga harus ngantri, kadang harus nunggu besok. Karena udah ada juga organisasi atau lembaga lain yang udah ngantri duluan. Jadi saran saya ya nggak usah ngegas. Kita semua punya tujuan yang baik, kita semua punya tujuan yang sama untuk masyarakat Aceh, Sumut, ataupun Sumbar. Terus ketiga nih, kita pastikan dulu siapa yang mau kita bantu, ke kecamatan mana, ke desa apa, kontak siapa di sana. Jangan sampai sudah capek-capek ketemu donatur, packing logistik, malah nyampe sana bingung dikasih ke siapa. Kenapa itu penting? Biar yang memang sudah dapet, jangan sampai numpuk di situ. Sementara yang ini nggak dapet. Ya, kita ingin bantuan ini tepat sasaran kan? Intinya, niat baik itu harus dibekali juga dengan strategi dan koordinasi. Karena menolong itu bukan hanya tentang semangat, tapi juga tahu caranya gimana. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ketika ingin turun langsung membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Gitu sih kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Korban banjir bandang di Kota Langsa hanya bisa menarik napas panjang. Untuk mengambil BLT, mereka diwajibkan untuk mengambil KTP bantuan dan KK asli beserta harus bawa fotokopinya. KTP dan KK. Masalahnya, dokumen itu banyak yang hilang terseret arus saat rumah-rumah terendam.
Bukannya dipermudah. Iya, Korban betul. justru makin dipersulit di tengah kondisi yang sudah porak. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak Kritik bantuan dari saudara kerajaan. kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau girian utang dengan riba yang luar biasa. Malaysia Kenapa nggak ditolak, dipersoalkan? Bang. Yang kedua, Yang di sebentar, Malaysia. saya tadi tidak intercept saudara. Enggak, boleh sedikit soal itu, tapi sebentar aja. 1 menit. Anda mau jawab apa tadi soal bantuan asing? Yang pertama adalah bantuan asing ini harus menit aja ya. dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini belum butuh. Yang kedua, ketika people to people, saya ambil contoh ketika bulan sabit merah yang kemudian ada di Uni Emirat Arab itu membawa 50 ton beras itu diterima dan menggunakan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah digunakan untuk kemudian membagikannya. Yang kedua, ketika di yang Malaysia itu pun diterima. Pak Mualim menerima langsung. Nah, artinya saya mau bilang bahwa ketika kita bicara soal kemanusiaan, ini benar-benar kemanusiaan. Sekarang begini, deskripsi butuh atau tidak butuh itu siapa yang paling sahih? Rakyat yang menjadi korban atau negara? Tadi loh Mbak Sherly sudah datang dengan seluruh data yang seperti itu. Sekarang bisa nggak ditangani? Mohon maaf, bukan masalah komitmennya, tetapi faktanya sampai hari ini tidak bisa. Dan apa susahnya kalau kemudian mengambil upaya maksimal? Oke lah, tadi misalnya ya, jadi bencana nasional nanti ada travel warning, kita nggak dapat hepeng dari wisata. Berapa sih hepeng yang diperoleh dengan wisata ini ketimbang nyawa rakyat yang harus disegerakan, diselamatkan? Karena terkait dengan nyawa, kemudian Pak Presiden menggelontorkan Bentar, saya dana lanjutkan keuangannya. saja. Nanti saudara komentari lah. Sedikit saja. Saya tadi sedikit menyimak saja. sekali. Peduli Bencana Aceh, Malaysia kirim bantuan langsung ke gubernur. Oh, bantuan dari Malaysia ya. Langsung dikasih ke Gubernur Aceh, Mualim Manam. Bantuan apa saja, Datuk, yang disalurkan ke Aceh? Apa saja yang diperlukan manusia di Aceh ini. Insya Allah. Datuk Malaysia. Amin. Ya Allah, terima kasih. Tidak tahu apa kita nak ucap. Malahan terima kasih banyak-banyak kepada saudara kita yang ada di Malaysia yang telah membantu kita. Mudah-mudahan panjang umur dan memudahkan rezeki dan juga semua yang akan balas Allah kepada saudara kita di sana. Buat sementara ini mereka butuh tenda-tenda untuk berkeluarga. Agar jangan campur aduk lagi. Malaysia kabarnya mengkritik pemerintah Indonesia soal bantuan yang ditolak puluhan ton dan mengatakan bahwa penolakan terhadap bantuan dari negara lain. Padahal kesulitan adalah sebuah kezoliman pada rakyatnya. Bahkan presenter ini juga menyamakan seperti penindasan pemimpin Yahudi Zionis. Jadi beberapa waktu lalu kabarnya ada salah satu potongan berita yang beredar dan ini dari Berita 757. Ini merupakan program berita di saluran Awesome TV milik Malaysia. Nah, bahasanya itu sangat tajam dalam mengkritik Presiden Prabowo Subianto selaku pemimpin di negara tetangga mereka. Malaysia sangat mengetahui bahwa Indonesia sempat menolak bantuan dari Uni Emirat Arab yang sempat viral yang mana kota Medan menolak bantuan 30 ton yang diberikan pada saat itu dan dikembalikan karena Indonesia dikatakan mampu untuk berdiri sendiri. Namun melihat fenomena ini, Malaysia justru kesel banget. Menolak bantuan asing adalah tindakan yang bongkak. Bongkak itu artinya sombong dalam bahasa mereka atau angkuh. Ia bahkan membandingkan kepemimpinan di Indonesia ini sama dengan penindasan pemimpin Yahudi Zionis. Dan tentu saja pernyataan tersebut provokatif untuk ukuran berita televisi yang formal. Tetapi pada faktanya memang Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam sidang kabinet menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut secara mandiri dan memilih untuk tidak menetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga kebijakan ini menutup pintu bantuan asing. Bagi Malaysia, banyak negara yang sudah bersiap untuk membantu Indonesia nih. Namun sayangnya kebijakan tersebut menghalangi mereka untuk membantu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak sampai bertengkar untuk menyalurkan bantuan dari kemanusiaan dari Jawa Timur. Ini sampai bertengkar para sahabat. Katanya bantuan logistik katanya sempat tertahan dekat Medan para sahabat, dekat Sumut katanya para sahabat. Jadi ketika mau diambil, mereka dimintai tembusan 2.400.000. Kalau penukaran sekarang ringgit Malaysia mungkin 1.250.000. Jadi kurang lebih 600 lah para sahabat, 600 ringgit lah, 600 ringgit. Jadi pemerintah bukannya mau memperlancarkan
untuk memberikan akses terlebih dahulu bantuan dari kemanusiaan dari berbagai lembaga yang ada dekat Indonesia yang memberikan bantuan kepada saudara kita dekat Aceh macam itu, bukannya memberikan akses yang khusus macam itu, karena ini bantuan bukan bantuan luar negeri para sahabat, bantuan dalam negara macam itu. Jadi bantuan daripada relawan-relawan yang mengumpulkan donasi-donasi langsung dikirimkan sama-sama macam itu para sahabat. Tetapi ada baiknya juga yang dikatakan abang tadi ya dalam video pertengahan tadi. Jadi mereka pernah menunjukkan videonya ketika memberikan bantuan dekat Sumut. Jadi mereka itu membawa uang saja, tidak membawa barang para sahabat. Jadi mereka belanja dekat sana dan dibagikan dekat sana, dan juga ikut dalam pergi ke wilayah tersebut mereka ikut bantuan heli yang dari pemerintah macam itu para sahabat, ikut jadwal katanya para sahabat. Jadi sampai sekarang sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih lah dari tragedi bencana yang ada dekat Aceh itu. Banyak warga sekarang keluar dekat media sosial, mereka sampai menangis memohon-mohon, tolong Bapak, kami akses sudah terputus dan juga elektrik, api tak ada macam itu. Itu sampai menangis bapak-bapak tadi para sahabat dengan keluarga-keluarga dekat sana. Jadi pekerjaannya para kepala desa ataupun gubernur yang ada dekat sana apa ya? Jadi harusnya kan mempercepat macam mana dan lewat gubernur, lewat DPR macam itu para sahabat. Jadi sekarang ini penyampaiannya dari masyarakat langsung di media sosial agar tersampaikan ke Bapak Prabowo, masih belum terlaksana macam itu para sahabat. Dan itu bantuan daripada Malaysia juga tadi, bantuan daripada Malaysia terus mengalir para sahabat, dan bantuan kali ini dia diserahkan langsung kepada Muzakir Manaf, gubernur yang ada dekat Aceh. Bantuan, pokoknya barang-barang yang boleh dimakan lah katanya Datuk tadi itu. Datuk Malaysia turun langsung ya, dari Malaysia turun sampai ke Aceh menyerahkan langsung kepada Muzakir Manaf. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan kita doakan para relawan-relawan khususnya yang juga daripada Malaysia, yang Datuk juga, dan para pokoknya semua yang sudah membantu termasuk orang Malaysia membantu saudara-saudara kita. Semoga kalian semua orang baik, semoga rezeki kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya it's the best lah pokoknya kalian semua. Masyaallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.